Di dunia yang bising, di mana semua orang berlomba-lomba untuk terlihat, didengar, dan diakui, ada satu kebahagiaan yang tenang. JOMO, Joy of Missing Out. JOMO atau Joy of Missing Out adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk memilih tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. Joy of Missing Out didefinisikan sebagai perasaan puas pada diri sendiri dan hal-hal yang disukai sehingga Anda tidak merasa butuh mengetahui atau mengikuti hal-hal yang sedang ramai dibicarakan. Secara tidak langsung, JOMO bisa membantu seseorang mengendalikan obsesi akan suatu hal, salah satunya adalah kecanduan bermain media sosial. Tak dapat dipungkiri bahwa ada orang-orang yang berupaya menjadi yang paling up-to-date dan mengikuti berbagai tren yang sedang ramai di media sosial demi mendapat pengakuan dari orang lain. Untuk mendapatkan pengakuan, mereka mungkin rela melakukan hal-hal yang berlebihan, seperti mengorbankan uang tabungan atau menunjukkan sikap yang dibuat-buat. Kebahagiaan yang lahir bukan karena berada di tengah keramaian, melainkan karena memilih untuk tenang di jalur sendiri. Bukan karena ketinggalan, tapi karena sadar bahwa tidak semua perjalanan harus diikuti, tidak semua keramaian harus disambut. JOMO adalah saat kita berkata, tidak apa-apa aku tidak di sana. Tidak apa-apa aku tidak tahu. Tidak apa-apa aku berjalan pelan. Ini adalah kebebasan sejati, bebas dari tekanan untuk selalu terlibat, bebas dari rasa takut ketinggalan, bebas dari ilusi bahwa kebahagiaan hanya ada di luar diri. Saat kita memilih JOMO, kita belajar menyelam lebih dalam ke dalam hidup kita sendiri. Kita tidak lagi mengukur hari-hari dengan jumlah likes, notifikasi, atau pencapaian yang dilihat orang lain. Kita mulai mengukur hari dengan ketenangan yang kita rasakan, dengan kehadiran penuh dalam momen sederhana, secangkir kopi hangat, buku yang baik, tawa kecil yang tulus. JOMO mengajarkan bahwa kualitas lebih berharga daripada kuantitas. Satu percakapan yang bermakna lebih bernilai daripada 100 interaksi kosong. Satu pengalaman yang benar-benar dinikmati lebih berharga daripada 1000 yang hanya untuk dipamerkan. Dalam JOMO, kita menemukan ruang untuk bertumbuh tanpa tekanan. Kita punya waktu untuk mendengar suara hati sendiri, bukan suara dunia yang terus-menerus memanggil. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti lebih, dan lebih. Kadang kebahagiaan justru berarti cukup. Dan dalam kesadaran itu, kita menemukan damai. Bukan damai yang dipinjam dari luar, tapi damai yang lahir dari dalam, dari penerimaan, dari rasa syukur, dari pilihan sadar untuk menjalani hidup dengan kecepatan kita sendiri. JOMO bukan tentang membenci dunia luar. JOMO adalah tentang mencintai diri sendiri lebih dalam, cukup dalam, hingga kita tidak lagi merasa perlu membandingkan, mengejar, atau membuktikan apa-apa. Dalam JOMO, kita tidak kehilangan apa-apa. Kita justru menemukan segalanya, diri kita sendiri. Di era di mana hidup dipamerkan, di mana keberadaan diukur dari seberapa sering kita terlihat, JOMO menjadi anugerah yang langka. Ia mengajarkan kita bahwa ketidakikutsertaan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan pribadi yang sunyi. Bahwa kita tidak harus hadir di setiap kesempatan, tidak harus tahu setiap gosip, tidak harus mengejar setiap tren, hanya untuk merasa berharga. Saat kita memilih JOMO, kita mengambil alih kendali atas perhatian kita sendiri. Kita berhenti menjadi budak keinginan orang lain, dan mulai hidup sesuai dengan ritme jiwa kita. Kita berhenti berlari karena dunia mendesak, dan mulai berjalan karena hati kita memandu. Bagaimana cara menerapkan JOMO dalam keseharian? 1. Nikmati waktu tanpa teknologi. Laman Cleveland Clinic menyebutkan bahwa pembatasan media sosial adalah salah satu cara efektif untuk menciptakan joy of missing out. Setelah itu, Anda bisa memanfaatkan waktu bermain media sosial media untuk hal-hal lain, seperti beristirahat, membaca buku yang sudah lama tergeletak, atau bertemu teman. 2. Jangan takut berkata tidak. Mendapatkan ajakan nongkrong secara berturut-turut? Jika Anda sudah kelelahan dan tidak lagi bisa menikmatinya, jangan takut untuk melakukan penolakan. Sejatinya, Anda memang membutuhkan waktu untuk diri sendiri tanpa keterlibatan orang lain. Oleh karena itu, jangan takut menolak ajakan yang sebenarnya tidak Anda inginkan. 3. Cari tahu hobi atau minat Anda. Seseorang seringkali mudah merasa FOMO karena belum tahu apa yang diinginkannya. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mencari hobi yang bisa memberikan kebahagiaan tersendiri bagi diri Anda. Ketika memiliki hobi atau minat terhadap suatu hal, Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal tersebut sehingga tidak harus menggunakan media sosial setiap hari. Ingat, JOMO bukan berarti Anda harus benar-benar menghilang dan tidak bersosialisasi dengan orang lain. Meski menawarkan manfaat, bukan berarti Anda harus menerapkan joy of missing out setiap waktu. Terkadang, Anda tetap harus memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal tertentu. Sebagai contoh, pada era COVID-19 lalu, FOMO akan mendorong Anda mengetahui informasi terbaru akan penyakit tersebut. FOMO maupun JOMO bukanlah suatu gangguan mental. Namun,
Jika Anda merasa tidak bisa mengendalikan ketertarikan akan hal tertentu atau merasa terlalu sering menarik diri dari lingkungan di sekitar, tak ada salahnya untuk berkonsultasi ke profesional. Ada keindahan yang sederhana dalam memilih tidak tergesa-gesa. Ada ketenangan yang dalam saat kita tidak lagi merasa harus bersaing. Ada kebebasan yang murni saat kita tidak lagi membiarkan validasi eksternal menentukan nilai diri. Jomo mengajarkan bahwa terkadang, kita paling hidup justru saat dunia tidak tahu apa-apa tentang kita. Saat kita tertawa dalam diam, mencintai dalam sunyi, bermimpi tanpa harus diumumkan, bertumbuh tanpa perlu diakui. Disitulah kita benar-benar menemukan esensi kehidupan, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani. Kita mulai memahami bahwa ketidakhadiran kita dari panggung dunia tidak membuat kita kehilangan apapun yang penting. Kita tidak kehilangan jati diri, tidak kehilangan kebahagiaan, tidak kehilangan makna. Yang kita lepaskan hanyalah beban yang sebenarnya tak pernah kita butuhkan. Dan dalam sunyi itu, dalam jarak itu, dalam ruang yang kita ciptakan untuk diri sendiri, kita bertemu dengan sesuatu yang tak bisa ditukar dengan apapun, kebebasan batin. Kebebasan untuk merasa cukup. Kebebasan untuk berkata, tidak, tanpa rasa bersalah. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya, tanpa topeng, tanpa tuntutan. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang menjadi yang paling cepat, paling terkenal, atau paling sibuk. Hidup ini adalah tentang menjadi paling damai dengan diri sendiri. Dan Jomo, diam-diam, mengantarkan kita ke sana. Tulis di kolom komentar jika kalian menonton video ini sampai akhir.